Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un di sifat sholatin Nabi. Kemarin kayaknya nambah satu hadis saja nih. Sekarang kita lanjutkan hadis ke-28. Pembahasannya tentang al-iqra' bainas sajdadain, ya. Duduk iqra' di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu ada dua cara. Yang pertama duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu duduk di atas telapak kaki yang kiri, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan, sebagaimana duduk tasyahud awal, itu namanya duduk iftirosh. Nah, cara yang kedua adalah duduk iqra'. Ini nama apa cara duduk ya, nanti akan kita bahas. Kita baca dulu hadisnya. Antausin dari Paus. Paus ini bukan nama asli. Ini nama julukan. Konon disebut dengan Paus karena beliau ganteng, karena wajahnya bagus, maka beliau kemudian diberi nama dengan nama Paus. Konon nama aslinya itu adalah Dakwan, ya. Dakwan bin Kaisar. Ingat si merdeka yang tadi mungkin. Paus ini kan di bawah. Baru nanti burung merak, burung yang bagus gitu. Paus artinya burung merak, sehingga Imam Paus ini disebut dengan Paus ya karena dia ganteng dan dia bagus. Dia termasuk ulama Yaman di masanya, ulama dari Yaman. Jadi nama aslinya adalah Dakwan, nama bapaknya adalah Kaisar. Yang terkenal dengan julukannya daripada nama aslinya. Yaqulu, dia berkata, qulna li Ibnu Abbas, kami berkata kepada Ibnu Abbas, maksudnya bertanya, fil iqra' al-qadamaini, tentang duduk iqra' di atas dua telapak kaki. Faqala, lalu dia berkata, dia itu as-sunnatu, merupakan sunnah. Nah, ini terjemahnya begitu tadi. Duduk iqra' pantas di atas kedua tumit atau di antara dua sujud adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqulna, lalu kami mengatakan, ini tidak ada di terjemahnya. Kami mengatakan lalu kepada Ibnu Abbas, inna, sesungguhnya kami, lana rohu, sungguh kami memandangnya, jafaan, ya tidak pantas
atau tidak patut. Jafak itu perilaku keras yang menunjukkan bahwa seseorang itu tidak beradab atau tidak berakhlak. Sebagai rapatut dan gitu. Berwajudi bagi laki-laki. Fakar Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas mengatakan bahkan dia itu sunnatun Nabi, itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kita sempurnakan dulu hadis berikutnya. Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha, beliau melarang an atibis syaitan, dari duduknya syaitan. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang lain, ya, redaksi pada riwayat yang lain disebutkan badis syaitan, ya, duduknya syaitan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Fasarahu, menafsirkannya Abu Ubaidah wa ghairuhu, dan yang lainnya, bil iq'a al-manhi anhu, tentang duduk iq'a yang dilarang. Wa huwa, yaitu ayyul sifa, bahwasanya dia menempelkan al-yaihi, dua pangkatnya, bil ardi, ke tanah, wayan siba, dan dia menegakkan sakoihi, dua betisnya, wayadhu, dan dia meletakkan yadaihi, kedua tangannya, alal ardi, di atas tanah, kama, sebagaimana dia berisu, membentangkan atau menggambarkan al-kalbu, anjing itu. Intinya begini, dalam bab duduk di antara dua sujud itu ada pembahasan tentang duduk iq'a. Kalau duduk iftirash tidak ada persoalan di dalamnya. Artinya semua ulama sepakat bahwa duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash sebagaimana duduk pada tasyahud awal. Nah, munculnya persoalan adalah tentang bab iq'a. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di riwayat yang sangat banyak ini, itu beliau melarang duduk seperti duduknya syaitan. Nah, gitu. Kemudian di riwayat yang lain Nabi mengatakan Nabi melarang duduk iq'a. Maka kesimpulannya duduk iq'a itu ada dua macam. Duduk iq'a yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah duduk iq'a yang disunahkan. Di antara hadis sekian banyak yang membahas tentang iq'a, itu yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan Imam Muslim ada dua versi, yaitu iq'a yang sunnah dan kemudian iq'a yang dilarang. Iq'a yang sunnah di hadis disebutkan di hadis yang pertama, yaitu ketika ditanya oleh Tawus ini dan teman-temannya, Ibnu Abbas mengatakan dia sunnatun Nabi. Nah, yang disunnahkan itu yang bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang disunnahkan adalah menegakkan kedua telapak kaki, kemudian menghadapkan jari-jari ke arah kiblat, lalu duduk di atas kedua tumit.
Ibu praktek. Nah, ini kan ini yang sunnah. Ini. Adapun yang tidak sunnah atau yang disebut dengan duduknya syaitan itu adalah duduk di atas tangan begini, kemudian dua betisnya diangkat. Ini tidak boleh karena ini menyerupai anjing. Ini menggolongmu dari ini belum sadar. Jadi yang sunnah itu jari-jari telapak kaki dihadapkan ke arah kiblat. Jadi duduk pada pangkal jari-jari kaki. Nah, kemudian pantatnya diletakkan di atas betis. Itu yang sunnah. Jadi adapun yang dilarang adalah tadi kedua telapak kaki atau kedua betis dan paha itu ditegakkan, kemudian pantat menempel dengan tangannya juga nempel di atas tangan menyerupai anjing. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagian orang duduknya nanggung, artinya dia duduk di atas tumit sebenarnya, tetapi telapak kakinya tidak ditegakkan. Jadi malah boleh mengikuti sunnah begitu. Karena tidak mengikuti cara yang pertama, juga tidak mengikuti cara yang kedua. Tidak duduk iftiras, tapi juga tidak disebut dengan duduk iq'a. Ini belum maksud. Ini malah tidak mengikuti mana-mana. Maksudnya kan duduk iftiras begini, ya, telapak kaki kanan ditegakkan, kemudian pantat menempel di telapak kaki kiri, duduk di atas telapak kaki kiri, atau duduk iq'a begini. Nah, tadi sebagaimana yang kita bahas. Nah, kalau begini bagaimana? Ini mau malas kalau begini. Kadang-kadang yang kita dapatkan adalah kita dapati kasus Filipon jari-jarinya tidak bisa ditekuk. Sebenarnya bukan tidak bisa ditekuk, tidak membiasakan diri. Kalau dibiasakan bisa. Artinya ya, kalau mungkin beda karena sakit mungkin habis kecelakaan atau apa lain lagi. Tapi kalau normal syariat itu ditetapkan begitu itu supaya mudah dijalani kok gitu. Kalau tidak bisa ya mestinya diusahakan supaya bisa. Tapi seandainya tidak mau melakukan begitu sebenarnya bisa, atau dia tidak melakukan begitu karena tidak bisa, memang nggak bisa ditekuk, loro-loro tenang, akhirnya dia harus pilih selesai, maka itu tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah, hanya saja mengurangi kesempurnaan sholat. Sebab itu bukan merupakan rukun, itu hanya merupakan sunnah di dalam sholat. Jadi yang perlu kita perhatikan ini. Jadi ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau meninggalkan sesuatu yang sunnah, maka tidak menyebabkan sholatnya berkurang, tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi, ya. Hanya saja pahalanya atau kesempurnaannya yang berkurang. Itu tentang duduk iq'a, ya. Jadi sebenarnya duduk
begitu duduk di antara dua sujud dengan apa menempelkan pantat pada kedua telapak kaki dengan menegakkan duduk menempelkan pantat di atas tumit dengan menegakkan kedua telapak kaki dan menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Yang sunnah. Tapi ada pengalaman unik gitu. Dulu saya begitu itu ditegur waktu nyata gitu. Kok aneh? Duduk kok begitu? Masya Allah. Tapi kalau sekarang sepertinya tidak. Tidak, kenapa? Karena kalau menurut pandangan saya sekarang fikih di pondok, terutama di Mangkubumen itu sudah lebih berkembang daripada dulu. Mohon maaf gitu. Majelis di Mangkubumen atau santri manhaj secara umum itu unggul di bidang tafsir. Di bidang tafsir Al-Quran itu unggul. Tapi di bidang yang lain seperti fikih, kemudian tari dan lain sebagainya itu kita lemah. Artinya wawasannya kurang luas gitu. Terutama fikih madhab gitu. Madhab ini bagaimana, Artinya ini membutuhkan energi yang ini luar biasa gitu. Sedangkan masa belajar itu kan cuma ya sebentar saja. Ketika sanawi 3 tahun, materi yang diberikan cukup banyak, tapi waktunya singkat, nggak bisa, malas bikin. Tentang sholat saja nggak bisa detail. Jadinya bagaimana ya? Kalau mau detail, anak harus mandiri membaca kitab. Nah, sementara ketika sanawi, kemandirian untuk baca kitab itu ya belum muncul. Apalagi anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu saya berikan materi yang lebih banyak gitu. Tak berikan wawasan agak apa sedikit, ya nggak kuat, itu merasa rampung. Padahal sebenarnya yang diberikan itu sudah lebih banyak daripada yang saya terima. Kembali kepada persoalan ini. Jadi memang waktu itu karena memang tujuannya adalah pendidikan sebenarnya. Saya paham ya, bahwa tujuannya adalah pendidikan nasik ya. Artinya sesuatu sendiri sih. Padahal kita diberikan kebebasan untuk membaca kitab. Waktu kita baca lebih detail lagi, ya kita berusaha untuk mengamalkan ini. Tapi ternyata masih dipandang waktu itu adalah sesuatu yang aneh gitu nih. Bahkan sebagian ada yang menafsirkannya bahwa itu adalah duduk qiraat yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu ya kan karena berada di tempat guru ya maka manut kepada guru. Tapi setelah kemudian ya banyak guru-guru yang lain kemudian membaca kitab lebih banyak, akhirnya ya sekarang sudah dapat dimaklumi karena memang yang begitu itulah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca sunnah ini bukan hanya dilakukan oleh Ibnu Abbas, tapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu yang masyhur disebut dengan Al-Abadilah. Ada 3 Abdullah Ibnu Abbas, kemudian Abdullah Ibnu Umar, kemudian Abdullah Ibnu Zubair. Ini semuanya kalau duduk di antara 2 sujud, beliau duduknya adalah duduk iqra', ya. Duduk dengan tadi, ya, dengan cara menegakkan kedua telapak kaki, menghadapkan jari-jari semua ke arah kiblat, kemudian menempelkan pantat di atas kedua tumit. Hanya saja memang di kalangan kita karena tidak terbiasa dengan begitu, maka ya dianggap aneh. Maka bagus untuk dihidup-hidupkan ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak harus di setiap sholat begitu, tapi kadang kala begitu.
Nanti kalau ada orang menganggapnya aneh, baru kita sampaikan, kita jelaskan supaya di kemudian hari tidak dianggap bahwa hal semacam itu adalah sesuatu yang sesat gitu. Apalagi sekarang Masya Allah masyarakat kita ini kan semakin awam terhadap diri Islam ini gitu. Karena tadi semakin sedikit yang mau ngaji, banyak yang nggak betah gitu. Nah kalau tidak kita yang kekeh untuk menghidupkan sunnah ini ya, generasi di bawah kita bisa jadi ya sudah tidak ada yang mengamalkan, bahkan bisa jadi menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang baru, sesuatu yang harus ditentang. Karena sunnahnya begini, pada al-Islam mubarakkan wa sayaudu mubarakkan kama bada. Islam itu pertama kali datang itu sesuatu yang asing ya. Kemudian dikenal, nah dia akan kembali asing lagi sebagaimana dia dipermulaan. Dan itu tanda-tandanya sudah sangat banyak gitu. Jadi semakin terbelakang umat kita ini ya, terhadap pemahaman ilmu Islam. Bahkan ini Pak ya, agak menyimpang sedikit ini supaya jadi perhatian kita semua. Anak-anak di sekolah ini, anak-anak yang sekarang mereka berada di bangku sekolah, baik di tingkat SD, di tingkat SMP, dengan kita melihat berita maraknya terjadinya perzinahan dan lain sebagainya, mereka sudah tidak kenal lagi bahwa itu adalah zina, kan begitu? Taunya apa? Itu adalah pacaran itu. Tidak tahu bahwa itu adalah zina, sebagaimana pergeseran dari riba menuju kepada bunga, gitu. Jadi pergeseran istilah ini sudah menunjukkan bahwa ya sudah semakin jauh mereka kenal lagi. Apalagi istilahnya saja mereka nggak ngerti, sudah bergeser. Mereka menganggapnya adalah sesuatu yang biasa, padahal di dalam Islam itu berperkara yang besar. Yang lebih menyedihkan lagi, orang tua menganggap itu ya harus kebaca terus piye gitu. Padahal itu kan dosa yang besar. Anaknya masih di usia sekolah, hanya pacaran, kecolongan begitu, ketahuan begitu. Ya mudah-mudahan, ya kalau kita biarkan tidak ada yang teriak amar ma'ruf nahi munkar ya ini, Masya Allah. Mungkin tetangga kita sampai kanan kiri kita terjadi begitu, akhirnya kita jadi hal yang biasa dengan anak SD tiba-tiba dia sudah. Beberapa waktu yang lalu Pak di Jumapolo itu di Solo, di sekolah di kecamatan Jumapolo. Lainan di sekolah. Ini apalagi di perkotaan lagi. Di desa saya pergaulan sudah sejauh itu gitu. Dan lantas kemudian solusinya akan pada akhirnya, kalau sudah diketahui sedini mungkin ya, umur kandungan mungkin 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan atau 5 bulan, solusinya dinikahkan. Orang tua sudah tidak ngerti lagi bahwa menikahkan ini adalah ya solusi, tapi solusi yang buruk gitu. Pernikahan hampir di luar nikah, pernikahan karena terjadinya perzinahan itu tidak akan menghapus dosa zina, kan begitu? Itu dosa gede. Terus dinikahkan selesai masalah, tidak selesai. Dia harus berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Belum lagi urusan yang berkaitan dengan itu kelanjutannya. Bagaimana nanti ini kalau dia perempuan siapa dinikahnya harus orang nggak ada soal itu. Lawung sih sudah ngaji lama. Itu saja mohon maaf ini untuk kalian muhasabah untuk sing hadir lagi jamaah-jamaah lakon. Tolak perceraian itu. Teman-teman kita kadang nggak paham gitu. Bagaimana pelaksanaannya? Punya anaknya nikah, tangkar keduanya laki perempuan. Kemudian akhirnya jatuh talak. Sing wedok diterke bapaknya digarek gitu. Sing dan ini apa gitu? Ngaji sekian tahun bukan hanya itu, puluhan tahun ngaji. Bapak orang nggak tahu bagaimana aplikasi tak ngerti gitu. Izin itu Jawa bisa ya wes pakai mulai kapan? Gak bisa dalam Islam. Ya, selama masa kita harus tetap berada di situ. Makanya terus ini tadi balik itu memang berani.
Ya harus satu buku orang besar itu terjadi dengan kita Pak. Apalagi ya, orang awam sih ngaji itu kalau masya Allah. Ya, makanya kadang-kadang kita rodo banter. Ya, mungkin dianggap keras bukan keras sebenarnya. Ini sudah terlalu asing di tengah umat gitu. Ya, makanya ya. Padahal itu persoalan mendasar yang seharusnya diketahui oleh semuanya, oleh potensi serius gitu. Itulah ya. Makanya untuk hal-hal sepele begini, kalau kita saja tidak berani mengamalkan, tidak berani menunjukkan kepada mereka bagaimana untuk persoalan yang prinsip yang harus diketahui, yang berkenaan dengan berkaitan dengan perkara-perkara yang lainnya. Kalau tentang perceraian tadi, terus sebaliknya yang salah gitu. Terus bagaimana dengan masa iddah ini kan juga istri tetap berkewajiban menunaikan haknya suami tetap berkewajiban menunaikan haknya istri, memberikan apa-apa dan sebagainya itu ya. Harus kaitan kapal itu ada anak bagaimana tuh? Artinya yang pertama saja dia sudah nggak memperhatikan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ini ya bisa jadi tidak memperhatikan. Maka mari ini menjadi renungan untuk kita semuanya ya, apakah kita selama ini yang ngaji sudah lama ini sudah mengamalkan syariat atau belum gitu. Kalau belum ya mari kita latih hal-hal yang semacam ini supaya tidak lupa bagaimana. Nah, hal yang kecil begini kita lakukan kadang-kadang, termasuk juga agar sholat yang dikir-dikir di dalam sholat kadang-kadang kita pakai ini, kadang-kadang kita pakai ini. Bahwa kita mengetahui bahwa yang lebih sahih adalah yang ini, iya, tapi hal yang lain juga kita amalkan supaya apa? Tidak lupa ya, bahwa itu adalah bagian dari yang pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, al-julus baina sajdatain, ya, duduk di antara dua sujud. Ini wirid ya, al-julus baina sajdatain, wirid duduk di antara dua sujud. Ali bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau adalah kebiasaan beliau. Karena itu biasanya karena yaqulu itu menunjukkan kebiasaan. Karena yaqulu adalah kebiasaan beliau mengatakan baina sajdatain di antara dua sujud, ya, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, dan belas kasihani aku, wajibulni. Ini diterjemahnya kurang tepat, kita harus sempurnakan. Wajibulni itu yang lebih tepat, perbaiki aku. Sebab ini antara penulis dan penerjemah berbeda. Penulisnya Ustaz Abu Zaidan yang menerjemahkan yang lain. Jadi wajibulni ini kalau dalam bahasa Arabnya artinya wa asrifi, perbaiki aku. Nanti saya akan jelaskan semua. Wahdini, dan tunjuki aku, warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Rawahu Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi. Wa Ibnu Majah, dan milik Ibnu Majah, maksudnya riwayat milik Ibnu Majah ada tambahan warfa'ni, dan tinggikan aku. Hadis ini intinya adalah bacaan wirid atau bacaan doa di antara dua sujud. Doa yang terpendek adalah Rabbighfirli. Nah, itu kan sudah maklum kan ya. Maka yang disebutkan di sini adalah yang lebih panjang. Allahumma firli, Allahumma boleh, Rabbighfirli juga boleh. Tapi yang mantuk, yang tertulis, yang tersurat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ini Allahumma firli, warhamni, wajibulni, wahdini, warzuqni. Ditambahi di sebagian yang lain warfa'ni, ya, riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa
duduk di antara dua sujud itu termasuk waktu yang baik untuk berdoa. Nah, sebagian di antara para ulama ada yang mengkritisi atau tidak setuju dengan orang yang mengangkat kedua tangan berdoa sesudah sholat. Begitu salam, kemudian dia doa. Nah, sebagian ulama membenci hal ini. Apa? Salah. Dungo pas sholat, waktu ini dungo pas sholat. Sesudah sholat itu adalah waktunya untuk berzikir. Umpama doa ya kan, istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Selebihnya yang pembibanya adalah zikir, tasbih, tahmid, takbir, masing-masing 33, kemudian tahlil dan lain sebagainya. Dungo terus sholat. Nah, di antaranya tempat untuk berdoa pada saat sholat itu adalah pada saat duduk di antara dua sujud. Juga nanti doa ketika sujud. Yang jadi persoalan jemaah, saya ini sholatnya cepat-cepat ya. Kadang-kadang kita mau baca doa yang ini saja. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni warfa'ni. Itu ulun tutup sudah. Tidak sujud lagi. Ya, jawabannya atau tanggapannya yumpun nek ndonga sing liyane iki apa ndonga niki komplit golek mbon sing salate suwi. Kalau di masjid ini kan lumayan gitu. Artinya orang baca itu tutup ya di masjid. Kalau di masih pondok, masih mampunan ya. Mungkin di bulan balik ini ya, ini tidak perlu di bulan balik ini satu kali kemudian perbanyak doa yang lain gitu. Yang bulan balik ini kan tidak ada sunahnya, Nabi mengucapkan sekali kok itu. Ada bagaimana ya doa yang lain. Perlu juga ketika sujud sehingga tidak merasa wah sujud sesuai pengingat asar orang dan tangi gitu. Baik, jadi ini yang pertama, Allah maghfir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena memang ya kita ini banyak dosa. Kita di dalam sholat ya disunahkan untuk memperbanyak istighfar, memohon supaya Allah mengampuni dosa kita. Warhamni, sudah kita minta supaya dirahmati oleh Allah, yang sudah berulang kali disampaikan. Karena rahmat Allah inilah yang kita harapkan gitu. Sholat kita tidak akan berguna apa-apa, tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam jannah kalau tidak dibelas kasihani oleh Allah. Kenapa? Ya karena amal kita ini sebaik apapun itu dibandingkan dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala terlampau kecil gitu. Nah, yang masyhur itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, la yudkhila a'malukum al-jannah. Amal kalian, ya, amal yang kalian kerjakan itu tidak bisa masukkan kalian ke dalam jannah. Ya. Sahabat kaget, bala anta ya Rasulullah, apakah juga amal kau tidak dapat masukkan kau ke dalam jannah? Jadi maksudnya kalau amal saja yang kita andalkan, amal kita yang kita gunakan untuk menebus jannah, terlampau jauh. Kita beramal berapa tahun? Amal kita dibandingkan umat terdahulu saja jauh kok itu. Mereka usianya panjang-panjang, kita usianya pendek-pendek ya. Maka sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat ini apa? Umurnya pendek tapi bisa mencapai nilai sebagaimana nilai atau pahala yang diraih oleh umat-umat terdahulu. Nah, maka kita akan cari ini supaya ya mungkin sudah Allah kasih kompensasi amal sedikit pahalanya besar ya, amal sedikit pahalanya banyak gitu. Tapi kadang-kadang kan kita juga masih kurang-kurang gitu. Seperti orang yang ya dalam hadis ini sudah lewat ya. Di hadis yang di kitab yang sudah kemarin ya, sudah lewat ya. Al-Arba'un Al-Masjidiyah itu kan ada hadis, barang siapa yang dia ini bersuci dari rumahnya, man kharaja min baitihi, barang siapa yang dia ini keluar dari rumahnya dalam keadaan suci,
ya menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa iyyahu, tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali itu, ada untuk sholat. Maka ka'ajril haji, seperti orang yang berhaji al-mu'tamir, dia ka'ajril haji muhrim, seperti orang yang berhaji yang sedang ihram. Masyaallah. Ya. Jadi itu menunjukkan keluar rumah, ya, kemudian menuju ke masjid gara-gara dia berwudu dari rumah, berangkat sudah dalam keadaan suci, maka dia dihitung sebagaimana orang yang berhaji sedang ihram. Pahalanya besar, insyaallah. Baik, warhamni, kemudian wajib murni. Nah, wajib murni ini ada beberapa makna sebenarnya, tapi intinya tadi itu ya, supaya Allah perbaiki urusan kita. Di antara makna wajib murni itu adalah, ya Allah, tutupilah segala kebutuhanku, ya, sudah mafakir. Kita mohon kepada Allah supaya kekurangan kita, kefakiran kita, kebutuhan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam kitab Sahih juga ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wajib murni atau makna al-jabar itu sendiri, atau liyarajulu bil fakir, engkau memberikan kecukupan kepada seseorang, ya, supaya dia terbebas dari kefakiran. Autusliha adhamahu, atau engkau memperbaiki tulangnya mengkasrin karena tulangnya pecah atau tulangnya patah. Jadi yang disebut dengan al-jabar, ya, itu maknanya bisa, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, atau secara umum segala sesuatu yang belum benar dalam diri kita supaya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna wajib murni. Nah, insya Allah teman, kalau kita menghayati makna begini ini, doanya itu bisa terang gitu, bukan doa asal lewat. Allahumma firli warhamni wajib murni gitu. Kemudian wahdini, ya Allah tunjuki aku. Nah, makna wahdini di sini kita minta supaya diberi petunjuk oleh Allah, itu maknanya adalah supaya kita diberi ketetapan di atas petunjuk. Jadi yang pertama yang kita minta itu adalah at-tabat. Karena bisa jadi sekarang mendapatkan petunjuk, besok ya Allah memalingkan kita gitu. Maka di antara doa yang kita mohon kan juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal bahwa iki wong paling bingung yo Islam. Jarine Islam petunjuk. Wes Islam ku salat maca Al-Fatihah dina siratal mustaqim, wong bingung ora ngerti petunjuk ya apa. Sing bingung di sana. Jadi kita minta supaya apa? Hati kita dicocokkan oleh Allah kepada petunjuk ini, dan kita diteguhkan oleh Allah at-tabat, ya, supaya kita ini ditetapkan di atas petunjuk sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, selain ketetapan adalah yang kita minta dalam kalimat berdiri di sini adalah tambahan aziyadah. Kita minta supaya ditambahi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi bisa jadi kan kita tahu baru satu hal gitu, tiba-tiba ternyata berkaitan dengan ini masih banyak gitu. Nah, kita supaya diteguhkan di atas petunjuk ini dan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat tentang hidup Islam ini, hidup ini. Kemudian berikutnya warzuqni, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi rezeki. Ada orang mengatakan, nek dungo rasa jaluk bab rezeki. Rezeki itu saya bagiane. Rasa mbok jaluk kok teko dhewe. Maka jawabannya hadis ini. Faktanya loh, Nabi di dalam sholat mengajarkan kepada kita doa. Isi doanya warzuqni.
kita minta diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Minta rezeki. Terus sudah ditetapkan, iya tidak apa-apa kita minta gitu. Nabi mensunahkan begitu sehingga ya perkataan tadi tidak bisa dibenarkan. Di dalam hadis yang lain, bukan hanya hadis ini, gitu ya. Nabi mengatakan fastaqimuni ulimkum atau fastaksuni aksukum. Kalian mintalah makan kepadaku, aku berikan makan kepada kalian. Kalian mintalah pakaian kepadaku, aku berikan pakaian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa ya hendaklah kalian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sampai apa? Urusan serapat sandal, gitu. Sandalnya jebat, gitu. Serapatnya pedot, berarti dia butuh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu tidak apa-apa. Jadi minta bagian rezeki itu bukan sesuatu yang tidak pernah. Bahwa rezeki sudah ditetapkan, ya, tapi kita diajarkan untuk minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ini juga menjadi pelajaran untuk kita bahwa di dalam sholat itu boleh kok kita minta urusan dunia, bukan semata-mata untuk urusan sholat. Urusan rezeki ini urusan bagian dunia, bukan urusan akhirat. Walaupun saya juga kadang-kadang mau sholat pirang menit dibandingkan dengan kesibukan kita, mosok ndonga di dalam sholat sih dijaluk soal rezeki kan. ya boleh saja, cuma kalau lebih mengutamakan meminta yang lain gitu tentang urusan akhirat, supaya dimudahkan hisab, supaya diampuni dosa-dosa kita, supaya ditutupi aib kita, supaya dimasukkan ke dalam jannah, supaya dijauhkan dari neraka dan lain sebagainya, ya boleh saja gitu. Tapi bukan merupakan sesuatu yang terlarang untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan dunia di dalam sholat. Kemudian berikutnya warfa'ni, dan tinggikanlah aku. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan akhirat, di dalam jannah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang ke atas, ada tingkatan yang ke bawah. Kalau jannah itu tingkatannya adalah darajat, sebutannya begitu. Darajat itu naik, tingkatan yang naik. Tapi kalau yang ke bawah itu adalah darokat, ya tingkatnya turun. Gitu. Maka disebutkan fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu kan fidarkil asfali minan nar, pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Karena kalau neraka itu yang paling ringan, yang paling atas. Semakin ke bawah, semakin dahsyat. Itu namanya darokat. Gitu. Tapi kalau jannah yang paling bawah itu adalah yang paling rendah. Semakin tinggi maka semakin indah, semakin istimewa dan lain sebagainya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya Allah meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konon jamaah rahimahullah, di antara makna warfa'ni, kita kan minta supaya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, itu adalah kita minta supaya kita ini dibimbing oleh Allah untuk dapat melakukan hal-hal yang menyebabkan apa? Kita semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja di antara banyak hadis disebutkan ya, tentang amalan yang bisa meninggikan derajat kita. Yaitu apa? Memperbanyak sujud misalnya. Ya, Nabi mengatakan bahwa laisa min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan fil jannah. Tidaklah ada seorang muslim yang bersujud karena Allah, sujudnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kali, melainkan Allah akan naikkan dia, Allah akan tinggikan derajatnya satu derajat di dalam jannah. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan Allah akan menghapuskan dari dia satu kesalahan. Berarti apa? Di antara kita minta supaya ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya supaya kita dimudahkan juga untuk bersujud. Gitu.
Jadi bukan hanya minta, pokoknya saya minta dinaikkan, juga minta supaya apa dibimbing itu bisa melakukan hal-hal yang bisa meninggikan derajat kita yang pertama. Yang kedua misalnya juga mansadda furjatan, barang siapa yang dia ingin menutup celah di dalam sholat dia, rafa'allahu biha darajah, Allah akan mengangkat derajatnya. Hal yang lain juga tawadhu misalnya, matawadhu ahadun lillah, tidaklah seseorang ini tawadhu rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan lain sebagainya. Itu tentang doa di antara dua sujud. Kita lanjutkan bab berikutnya atau hadis berikutnya, hadis ke-30 tentang jalsatul istirahah, duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah duduk setelah sujud yang kedua menuju ke rakaat berikutnya. Itu namanya duduk istirahat atau duduk jeda antara satu rakaat dengan rakaat berikutnya. Kalau mau diperjelas, berarti duduk setelah rakaat witir, sebelum menuju kepada rakaat genap. Sebab kalau untuk sholat apa? Sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, asar, maghrib, ya, kemudian ada isya. Nah, itu kalau dari rakaat genap ke rakaat ganjil kan ada tasyahud awal, ada duduknya, genap, duduk ikhtiras kan begitu nih. Jadi kalau dari genap ke ganjil tidak jadi persoalan, karena sudah ada tasyahud awal, genap nunggunya itu. Yang jadi persoalan adalah dari rakaat ganjil menuju kepada rakaat genap. Dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju ke rakaat keempat. Nah itu pakai duduk maupun langsung, nggak begitu. Nah ini ada bab namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Jadi duduk istirahat dari rakaat ganjil sebelum melanjutkan kepada rakaat genap. An Malik bin Al-Huwairis, dari sahabat Malik bin Al-Huwairis Al-Laitsi, annahu, bahwasanya dia ra'an nabiyya, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau sholat. Jadi melihat Nabi sholat. Fa'ida kana, maka apabila adalah beliau fi witrin min sholatihi, pada rakaat ganjil dari sholat beliau. Nah ini terjemahnya ringkas sedikit. Nabi SAW jika bangkit ke rakaat ganjil. Kalau di hadisnya fa'ida, maka apabila kana adalah keadaan beliau fi witrin, ya, pada rakaat ganjil di sholat ini, dari sholatnya, lam yanhab, beliau tidak bangkit hatta sampai yastawiya qa'idan, beliau duduk tegak atau duduk lurus. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, ahlul ilmi, ahli ilmu, para ulama, yahtaruna, mereka memilih, ayyan hado, bahwasanya bangkit ar-rajul, seseorang itu, bis sholat, di dalam sholat, ala suduri qadamaihi, pada bagian dalam kedua telapak kakinya. Maksudnya adalah, ringkasnya ini perkataan Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam At-Tirmidzi, ahlul ilmi atau para ulama, mereka memilih untuk apa? Tidak duduk istirahat, tapi dari rakaat ganjil menuju ke rakaat kedua langsung mancat pakai kedua telapak kaki. Ini pembahasannya di dalam kitab syarah panjang ini.
Jadi intinya kalau kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Al Bukhari, ya, Nabi duduk istirahat. Artinya dari rakaat ganjil sebelum lanjut kepada rakaat genap, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, yastawi apa hatta yastawi apa dan sampai beliau memang benar-benar duduknya tegak. Nah, ada pun yang dikatakan oleh Imam Adil, maka menurut penjelasan para ulama setelah diteliti riwayat-riwayatnya yang menunjukkan bahwa para ulama memilih untuk bangkit langsung tanpa duduk istirahat, riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Di antaranya yang menjelaskan hal ini adalah Imam Al-Baihaqi. Itu riwayatnya dhaif, sehingga ya kita berpegangan kepada riwayat yang sahih. Walaupun sebagian ulama ada yang kemudian mengijmakan, ya, mengkompromikan. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari itu adalah riwayat yang menjelaskan ketika usia beliau sudah mulai sepuh. Nah, sehingga Malik bin Al-Waris Al-Laitsini menyaksikan Rasulullah sholat begitu ya karena dia menyaksikannya ketika Rasul sudah sepuh gitu. Dan sudah sepuh kan ya istirahat sih gitu sebelum kemudian melanjutkan kepada rakaat berikutnya. Adapun Nabi ketika muda, maka dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga menuju kepada rakaat keempat langsung tanpa duduk istirahat. Terus bagaimana? Ya, ulama sepakat bahwa jalsatul istirahat, duduk istirahat itu adalah sunnah. Artinya kalau kita kerjakan ya ada tambahan begitu, ada tambahan pahala karena kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak dilakukan, bagaimana? Juga tidak mengurangi sahnya sholat. Sholatnya tetap sah, hanya saja memang apa? Pahalanya atau keutamaannya berkurang. Ini kan dijadi UPNAW itu berbose maksudnya. Ini kan terpon, ini sholat cepat gitu. Makanya pengennya cepat gitu. Kebutuhan kita banyak, tapi ketika disuruh untuk sujud agak lama atau sholat agak lama kita kurang bertenaga gitu. Makanya berarti sholat itu kalau di rakaat 15 menit. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hadis 31. Nah ini suratut tasyahudil awal. Tasyahud awal dengan cepat. Nah, tasyahud awal dengan cepat. An Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud, dari Abu Ubaidah bin Abdullah ibn Mas'ud. Nah, berarti ini ya putranya Abdullah bin Mas'ud. An Abi, dari bapaknya, berarti dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia berkata, karena Rasulullah adalah kebiasaan Rasulullah idza jalasa, apabila beliau duduk fil rak'atainil ulayain, pada dua rakaat yang pertama, ka'annahu, seakan-akan beliau ala radhafi, atas apa di sini disebutkan. Nah, di atas batu panas ya, radhafi. Ini menunjukkan cepatnya. Orang kalau di atas batu panas kan tidak lama-lama, wah panasan. Itu menunjuk kiasan ya. Ini gambaran bahwa beliau tidak berlama-lama duduk tasyahud awal. Hatta yakul, para syubah kemudian berkatakan hatta yakuma, sehingga beliau kemudian segera berdiri. Fayaqul, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan hatta yakuma, sehingga beliau segera berdiri. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan dia mengatakan hadisun hasan, ini hadis yang hasan. Illa, hanya saja anna Abu Ubaidah, bahwasanya Abu Ubaidah lam yasma' min abihi, dia tidak mendengar dari bapaknya. Jadi hadis sanadnya ini terputus. Karena
Abu Ubaidah tidak mendengar hadis ini dari bapaknya. Wa ahlul ilmi, sedangkan ahlul ilmi yaktaruna, mereka memilih Allah yutilar rajulu, bahwasanya seseorang itu tidak memanjangkan al-qu'uda, duduk fi raka'ataini ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama. Wala yazidu, dan tidak menambahi ala tasyahud, di atas tasyahud, syai'an, sesuatu pun fi raka'ataini ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama. Ini ringkas saja nih. Jadi kita akan kadang-kala mendapati ada sebagian masjid atau kita mampir sholat, kita baca tasyahud itu belum selesai, atau mungkin kita baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, begitu tiba-tiba sudah bangkit berdiri. Nah, itu mereka berpegangan dengan hadis ini. Jadi memang di kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa duduk tasyahud itu tidak lama-lama. Maka tadi ini disebutkan ini wala yazidu ala tasyahudi syai'an, tidak menambahi apapun setelah membaca tasyahud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah, tidak ditambahi sholawat. Gitu. Ini makna wala yazidu ala tasyahudi syai'an fi raka'atainil ulayain, khusus tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir maka wajib. Ya. Bahkan itu sebagian memasukkannya dalam rukun, ya. Karena rukun sholat itu ada 17, di antaranya adalah ada yang memasukkan di dalamnya selain tasyahud juga sholawat. Tapi itu kan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang sholatnya buruk. Itu untuk rakaat, untuk tasyahud akhir. Kalau untuk tasyahud awal, tadi ada yang berpegangan pada hadis ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percepat-cepatannya tidak duduk lama-lama. Yang jadi persoalan kemudian bagaimana hukum membaca sholawat pada tasyahud awal. Nah, itulah yang kemudian ada perbincangan di kalangan para ulama. Ya. Di antara mereka yang ada yang mengatakan bahwa ya hukumnya adalah sunnah. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab, gitu ya, bahwa al-afdal ayyaqula bismillah wa billahi tahiyyatu lillah, yang baca doa tahiyat. Kemudian ini ya, yang dimaksud tahiyat di sini adalah semua tahiyat. Jadi sampai kemudian sholawat. Adapun yang lainnya mengatakan ya cukup sampai kepada tasyahud saja, tidak sampai kepada sholawat. Intinya ada dua pendapat itu nih. Jadi Imam Asy-Syafi'i pendapatnya yang awal, beliau mengatakan tidak membaca sholawat. Kemudian di pendapat beliau yang kedua ada sisi, karena ada qaulul qadim dan ada qaulul jadid. Jadi dulu awal-awal mengatakan tidak usah sholawat. Kemudian setelah beliau mendapatkan banyak hadis lagi di kemudian hari, pendapat beliau yang pertama direvisi sehingga beliau yang kedua mengatakan bahwa tetap membaca sholawat di dalam tasyahud yang pertama. Namun kembali kepada tadi, hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah, sehingga seandainya tidak dikerjakan pun maka sholatnya tetap sah. Bahkan bukan hanya itu gitu. Jadi semua bacaan yang ada di dalam sholat, takbiratul ihram, takbir selain takbiratul ihram, kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah, kemudian doa ruku, doa sujud, kemudian yang lain-lainnya, para ulama mengatakan itu adalah sunnah.
Artinya kalaupun itu ditinggalkan ya maka tidak ada gantinya dengan sujud sahwi. Itu juga tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Tetap dihitung sholatnya sah, hanya saja dihitung utamaannya berkurang. Itu detailnya seperti itu. Walaupun pada prakteknya pada prakteknya memang ada yang tetap menggolongkannya dalam wajib, ada yang menggolongkannya dalam sunnah. Yang saya maksud itu begini, takbiratul ihram rukun, ya kan? Kemudian takbir untuk rukuk, takbir kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah, takbir untuk sujud, takbir yang lainnya dan lain sebagainya. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu hukumnya wajib. Sebagian menggolongkannya tadi ke dalam sunnah. Nah, perselisihannya di sini. Kemudian kalau yang dikatakan wajib, berarti kalau ditinggalkan mestinya ada gantinya sujud sahwi. Dan sementara para ulama tidak ada yang mengatakan, belum kita dapati bahwa ketika lupa mengucapkan takbir untuk rukuk maka diganti sujud sahwi. Yang lebih banyak mengatakan bahwa bacaan takbir, kemudian bacaan rukuk, sujud, dan bacaan yang lainnya selain yang dimasukkan dalam rukun, selain takbiratul ihram, selain salam, selain tahiyat, selain tasyahud dan sholawat di tasyahud akhir, maka hukumnya adalah sunnah. Kembali kepada persoalan ini, jadi tasyahud awal bagaimana? Ya, kalau Nabi SAW tetap ya pada prinsipnya cepat di sini adalah tetap ada yang mengatakan kita tetap baca sholawat, ada yang mencukupkan sampai tasyahud saja, namun pilih salah satu. Kalau saya biasanya menyesuaikan gitu. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam ya bagaimana? Ya tinggal lihat kebiasaan makmumnya bagaimana gitu. Kalau kita jadi imam kan enak saja. Dari imam cepat kok, suwe biasanya gitu. Kalau ternyata imam biasanya tasyahudnya pendek, ya kita sudah siap-siap saja. Sesudah membaca tasyahud, kita tidak nambah sholawat. Kalau biasanya duduknya imam agak lama, ya kita sempurnakan maka jadi lebih baik. Kalau kita jadi imam, ya tadi kembali kita menyesuaikan kepada makmumnya bagaimana. Sebab ada bukan ada. Santri itu kalau ustadz yang imamnya ganti-ganti. Ada ustadz yang imamnya bacaannya agak panjang, itu dikira lupa gitu. Biasanya sudah kayak baca subhanallah. Ada misalnya sujud, ya, yang sering imami biasanya baca tasbih itu cuma 3 kali. Ini ada ustadz yang bacanya sampai 10 kali. Karena aku pada bingung, jadi imamnya ngantuk. Aku biasanya sujud lah sesuai ini. Ini aku nanti semua cepet lingkuh, urun tani-tani. Jadi yang saya maksudkan, kalau kita jadi imam yang menyesuaikan apa kondisi makmum juga tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Walaupun juga kita tujuannya memberikan edukasi tidak ada masalah gitu. Kalau memang ada reaksi begitu, ya nanti sesudah kita jelaskan bahwa yang kita lakukan tadi seperti ini. Ya. Kalau bacaan yang biasa dibaca oleh makmum pendek, sementara kita baca yang panjang, ini kita jelaskan gitu. Atau juga tadi kita misalnya duduk ikra gitu, mungkin makmum juga ada reaksi apa, kita jelaskan supaya tidak menimbulkan fitnah ya terhadap urusan agama. Mungkin itu yang kita pelajari pada malam hari ini sampai bab ke-31 sampai hadis ke-31. Insya Allah kita lanjutkan hadis ke-32 pada kesempatan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pembahasan atau ada pertanyaan, kalau ada silakan. Tidak lagi. Itu tadi yang disebut ahli ilmu itu siapa Ustaz yang sholatnya sujud di antara duduk di antara rakaat yang pertama dan kedua. Rasulullah seperti itu, sementara beliau itu berpandangan ini cepat saja. Ini Rasulullah kan tidak cepat. Ya, memang penyebutan ahli ilmu yang biasa disebutkan oleh Imam Adil ini memang tidak mewakili
seluruh ahli ilmu. Jadi memang ya orang-orang yang tidak disebutkan namanya secara jelas gitu, yang dipandang oleh Imam At-Tirmidzi bahwa mereka ini orang-orang yang berilmu, begitu memang pantas untuk kemudian dijadikan teladan. Dan nanti ada istilah lain, jadi ada istilah yaitu jumhurul ulama. Nah, gitu. Kalau sudah jumhur begini berarti mayoritas para ulama. Ya. Kapan? Ya di masa itu. Gitu. Kalau kemudian yang mengatakan jumhur ulama ini adalah ulama belakangan, ya berarti semakin puas lagi cakupannya. Gitu. Maksud saya begini, biasanya Imam At-Tirmidzi dia mengatakan ahli ilmu yang dipandang oleh Imam At-Tirmidzi ya ahli ilmu di masanya, begitu. Nah kemudian kan ilmu itu kan berkembang, ya ilmu semakin berkembang, ya kemudian kemudahan untuk memperoleh ilmu juga semakin meluas, sehingga orang kan mendapatkan hadis lebih banyak lagi. Nah, sehingga kemudian kalau ada ulama berikutnya, ya sesudah Imam At-Tirmidzi mengatakan ahli ilmu, maka definisi ahli ilmu sudah berbeda lagi. Begitu juga ketika misalnya yang sezaman dengan Imam At-Tirmidzi, atau katakanlah Imam At-Tirmidzi mengatakan jumhur ulama, saya begitu ya. Jumhur ulama mayoritas para ulama ya di masa itu. Sudah mendapat begitu. Ketika misalnya kita dapati kita kan orang belakangan jadi kok katanya jumhur ulama, jadi ada ulama yang berbeda. Ya kita lihat dulu ulama yang berbeda dengan yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi tadi, apakah semasa dengan beliau atau beda masa? Kalau beda masa, orang belakang ya wajar saja kan gitu. Kemudian ada perbedaan. Jadi kita melihatnya ke arah situ. Kalau berkenaan dengan ini tadi memang tidak ada penjelasan ahli. Tapi biasanya nanti di muka Imam At-Tirmidzi itu ada penjelasannya siapa yang dimaksud, ini biasanya antara kurun waktu sekian dan sekian. Itu ada penjelasannya. Cuma saya belum baca atau sudah membaca itu sudah lupa. Jadi biasanya tetap ada istilah-istilah yang dijelaskan misalnya semacam hadis hasan sahih gitu. Ini hadis hasan sahih begitu, ternyata versi Imam At-Tirmidzi hasan sahih itu ya tidak selalu kalau kita cek sanadnya ternyata dia hadis yang sahih yang mutabar kan gitu. Jadi beliau mengatakan hasan sahih ini bagus dan sahih gitu ya, versi penelitian beliau. Kaidahnya begini, kalau menurut saya kalau sudah memenuhi syarat ini maka dikatakan hasan, kalau memenuhi syarat-syarat begini dikatakan sahih. Maka menurut Imam At-Tirmidzi hasan sahih, bisa jadi menurut yang lain tidak hasan sahih, tapi mungkin bisa jatuhnya kepada sahih karena kaidahnya berbeda. Seperti itu juga dengan ahli ilmu. Menurut ahli ilmu, Imam At-Tirmidzi ahli ilmu itu ya orang ini dengan kriteria begini disebut dengan ahli ilmu. Yang lainnya mengatakan itu bukan ahli ilmu, masih jauh dari kalimat ahli ilmu. Jadi yang lainnya masih ada. Oke, Rabbana taqabbal minna innaka antal tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad